Oke, selamat datang lagi bersama kita di Berkicot. Di kesempatan kali ini gue mau cerita tapi ditemenin sama dua teman baru. Itu teman baru, sebenarnya teman lama ya kan. Ini sama Bang Rama sama Bang Padli. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, kita tonton dulu intronya guys. Oke, gue tuh pengen cerita ini nih. Dulu kan gue kan dulu sempat usaha tuh cupang ya. Nah itu cupang gue itu terbilang apa, Rame, lumayan lah naik. Waktu itu kan zaman cupang kan lagi naik banget ya. naik banget tuh. Ya pada satu hari sebelum covid itu ada suatu keanehan tersendiri tuh. Jadi gua kan dulu kan udah punya 3 lokasi tetap berbeda di belakang rumah gua satu, terus di Lenteng Agung satu, sama di daerah Setu satu tuh. Jadi ada 3 lokasi berbeda yang dimana tuh ada beberapa kolam lah di masing-masing lokasi. Nah pada saat itu pesanan cupang gua tuh lagi banyak-banyaknya, orderan udah mulai banyak, yang dimana tuh beberapa bulan lagi tuh ikan-ikan gua tuh udah siap jual semua, Siap tuh kirim gitu ya? siap kirim dan siap ambil sama orang yang ownernya kan. Nah pada saat itu ada keanehan tuh. Coba awalnya gua nggak mikir keanehan itu karena hal-hal mistik ya. Iya. Awalnya gue mikirnya karena kayak mungkin karena cuaca, karena salah pakan atau kadar airnya yang bermasalah gitu kan. Udah gue nggak pernah ambil pusing. Udah tuh mati beberapa dari berbagai macam kolam, bermacam lokasi juga. Ikannya pada mati gitu. Mati, cuman baru beberapa aja. Nah dari situ mulai tuh mati satu kolam. Dan gue pikirnya kan kayaknya ada faktor air nih. Iya, masih kayak logika gitu kan. Ini kan ke situ dulu. Akhirnya gue coba kuras nih, semua kolam gue kuras. Setelah gue kuras, gue ganti air baru, malah makin mati juga pak. Yang ada makin hampir seluruhnya tuh tiba-tiba mati serentak. Dan lucunya kalau emang kadar air, kadar pakan, cuaca, ya seharusnya memang satu daerah doang dong. Iya. Nah, Semuanya. karena ada satu lokasi gua tuh ada yang di dalam rumah, ke di luar. Itu kalau memang cuaca nggak mungkin serentak, pakan juga nggak mungkin serentak. Iya. Air masing-masing daerah airnya beda. Kenapa bisa mati serentak, itu pertanyaannya kan gitu ya. Akhirnya gue coba ambil pusing kan, karena emang udah ambil aja udah balik modal lah ya. Jadi nggak kepikiran, udahlah kalau udah emang bukan rezekinya ya udah gitu. Pada akhirnya ada temen gue nih satu itu ngeluh sama gue, bilang gini, ini partner cupang juga ya sama ya, si partner cupang yang di daerah yang lain gitu. Dia bilang ke gue, cuman kerjasama sama gue, jadi karena emang sama gitu. Dia bilang, kepala gue pusing nih gitu. Terus beberapa hari ini gue ngimpi ngelihat perempuan. Oh gitu. Perempuan gitu jadi kayak ada, misalkan nih dia ngimpi di rumahnya dia, ada di kamar mandi, dapur misalkan kayak gitu ya, ada perempuan baju putih, cuman ngeliatin doang gitu, Itu yang diimpiin temen lu tuh. teman gue nggak ngasihin hal aneh gitu kan. Nah akhirnya setelah dari situ dia bilang kan, ini kayaknya ini deh kayak orang sirik sama kita gitu kan. Karena terlebihnya kalau gue kan gue nggak ngejual online ya, terlebihnya gue ngebantu orang-orang sekitar nih. Misalkan ada tukang ikan, bang lu ikan sama gue aja ini murah, gue kasih murah gitu ya. Jadi tuh ikan terkesannya tuh cepat laku, tapi kan kuantitinya doang yang banyak ya kan. Harganya tuh murah gitu, nggak kayak yang online berapa ratus ribu satu ekor. Nggak kayak gitu gua. Akhirnya laku gitu ya. benar. Nah terus pas kayak gitu dia bilang, lu punya ini nggak kenalan orang yang bisa gitu. Nah, akhirnya gue bilang ada sih ya, cuma gue nggak tahu ya bisa atau enggaknya itu. Ya udah akhirnya gue temenin lah. Gue tuh punya kenalan
Bilangnya babe ya udah kayak bokap angkat sih gitu lah jatuhnya. Gua terima ke sana gitu kan. Akhirnya tapi sebelum ke sana gua kasih nomor WA dulu, kontak-kontakan, mungkin lihat dari jauh ya kan. Dia bilang, "Ya udah, lu kesini berdua sama Nando dianterin. Tapi lu bawa air kelapa hijau." Syaratnya tuh. Iya, kelapanya. Kelapa hijaunya buat netralisir tuh ya. Wah, gua ngerti dah buat apaan tuh. Dia bilang jangan jatuh dari, maksudnya jangan sampai kena tanah. Gua nggak tahu kenapa ya kan. Udah gua anterin nih, itu siang-siang. Tekno gitu. Gua nggak tahu deh ya. Biasanya kalau yang di kelapa hijau kan biasanya kan dijual kan udah di situ di kawah. Mungkin dia nyari kali ya. Ada kali pohonnya nggak ngerti juga kan. Terus Akhirnya gua anterin tuh siang-siang gua anterin. Nah, sampai sana ya dia ngomong lah masalah pribadinya mereka lah, si antara mungkin dia punya temennya segala macem gitu kan. Gue bilang ya udah, lo kalau emang ada cerita yang nggak harus gue denger, ya udah silahkan lo cerita gitu. Gue cabut dulu bilang gitu. Udah habis dia cerita segala macam, dan nih gue masuk lagi ke rumah halaman belakang rumah si babe ini. Karena kan main air ya, lengket tuh kalau di umbi ini kan, capek ngepel deh. Nah terus akhirnya udah nih sampai di situ. Akhirnya dia bilang gini, "Duh sini," gitu kan. Gue nggak tahu ya, mungkin ini babe si babe ini punya ini apa, bisa ngebaca pikiran kita kali ya. Dia bilang gini, "Dok sini deh, lu nggak percaya ya sama yang gini-gini?" Ya jujur gue sendiri nggak percaya, karena kan apa yang gue alamin aja gue masih mikir pakai logika gue gitu kan. Akhirnya gue bilang, "Ya udah, emang kenapa be? Sini mau ngerasain nggak?" Dan gitu. Dia bilang, "Ngerasain apaan?" "Ya udah sini bantuin ngerasain doang panasnya di mana gitu. Ini orang lagi sakit kayak demam tapi kayak dingin gimana sih badannya? Kan dipegang kan dingin tuh, ampak gitu kan. Pegang nih dari punggung, dari leher gini, diraba sampai ke pinggang, diraba nih. Rasain mana yang hangat. "Oh sini nih be," gue bilang gitu. Di sebelum pinggang nih, pas lekukan tulang lo, tinggal dia. Tulang kita kan dari punggung gini nih, gitu kan. Nah itu pas lekukan gini, sini nih. "Oh di sini nih be." "Ya udah, tangkep apaan?" gue bilang. "Lu tangkep tangannya," gitu. Tangannya gue tangkep tangannya. Udah, tarik, buang. Udah nih, gue pikirnya, oh ya udah, cuma gini doang. Gue pikir, udah, cuma gini doang kali. Kira pas sudah kayak gitu, gue bilang, "Gitu doang be, ngerasain ngobatin." "Iya gitu doang." Kira buang gitu ya. Ya gue gak ngerasain apa-apa dong. Dia ngomong gue pengen suruh ngerasain nih. Cuman yang gue rasain gak ada, gue ngerasain apa-apa. Akhirnya tapi efek setelah lu diobatin itu gimana? Maksudnya di usaha lu bisa jalan lagi kah atau gimana? Belum sampai situ doang. Jadi tuh setelah gue buang itu, beberapa menit kemudian tangan gue kaku pak. Oh gitu, pindah gitu ya? Kram. Iya. Gimana sih? Lu kayak habis nge-gym nih, berat itu, terus overuse, itu kaku pak. Kaku banget. Gue bilang, "Be, tangan gue kram." Padahal nggak habis ngapa-ngapain cowok, yang kram. Nah itu rasanya ngobatin orang kayak gitu, rasanya capek kayak orang habis nge-gym, kayak orang habis aktivitas berat gitu. Kira disembuhin, pindah pindah ke tangan kiri gitu. Sumpah gue nggak bohong. Akhirnya udah nih kelar nih. Gue pikirnya, saking gue takutnya gue tanya lagi dong, efeknya apa lagi kalau habis ini gue takutnya pindah ini kan. Gue takutnya gitu ya, pundak lutut kaki kamu sih, males itu. Gitu. Udah nih selesai. Sampai situ akhirnya gue balik nih berdua sama si Anto. Nih kawan gue sih udah kelar. Akhirnya itu yang dialamin sama dia, ternyata di impact di diri gue nggak selesai sampai situ aja. Masih benang gitu. Dengan sisa beberapa cupang yang ada, yang gue pertahanin itu
itu cupang dulu tuh kita ada namanya partnershipnya berdasarkan breedingan. Contohnya nih, lu pesan sama gue nih, ya udah nih gue pesan sama lu jasa breeding, jasa ternaknya. Oh iya. Dia lu bawa yang bang ini kan. iya, lu bisa bawa ikan, nih tolong kembang biakin. Udah jadi di motor bahasa jokil ya. iya, seperti itu. Jadi ini orang udah kasih ikannya ke gua, bayar pakannya, bayar. Jadi tuh fee-nya itu di awal. Karena kan gua kan minta itu buat kasih makan ikannya dia juga kan. Udah nih. Jadi gua pertahanin tinggal beberapa kolam gitu. Setelah gua mau bantuin si temen gue ini. Nah, pas gua pertahanin gitu kan tinggal 5 nggak salah. Itu airnya itu berminyak, John. Berubah sendiri tuh. Jadi kayak apa ya? Ini air bening nih. Lu lihat di kolam air lu nggak berminyak. Di bak mandi nggak berminyak nih. Tapi Terus lu sedot airnya nih pakai mesin ke kolam itu. kuras. Iya. Dimasukin lagi. Berarti kan lu udah tahu nih airnya nggak berminyak dong seharusnya. Gue pindahin berminyak, John. Di kolam ikan berminyak. Aneh juga ya. Nah akhirnya gue keringin lagi dong. Gue mikirnya oh mungkin Kotor doang nih. dinding kolamnya ada minyaknya nih. Iya, gue mikirnya gitu awalnya. Gue bersihin pakai sabun, Jun. Gue bersihin. Terus gue bersihin, gue masukin lagi airnya dengan bak yang sama. Berminyak lagi, Cok. Gue aneh dong, gue mikirnya, wah, Enggak logis. ini ya udah di luar fikri nih. Ya kan? Nggak nurul. Oh, udah terbalik ya. Jadi akhirnya gitu ada yang gue bilang kan. Akhirnya jadi gue pasien keduanya, Cok, ke Babe. Kayaknya nggak ada yang nggak beres nih sama usaha gue. Gue bilang gitu kan. Kenapa ya lu ngerasain gimana? Iya nih cupang gini. Yang tadi gue ceritain tuh. Akhirnya yaudah gini deh. Lu kan punya garam ikan. Kalau gue setiap usaha ikan tuh pasti punya tuh garam ikan tuh. Jadi garamnya yang kasar-kasar gitu. Nah, iya punya. Terus diapain, Be? Lu tebarin di setiap sudut lokasi usaha lu. Gue tebarin tuh. Jadi kan gue kan dulu kan tidurnya kan di farm di belakang di saung. Iya. Jadi gue tidur di situ ya bareng di dekat kolam-kolam itu ya. Setelah gue tebarin garam deh di atas bawah segala macam, Ada perubahan tuh. perubahan sih enggak. Malamnya jam 3 pas. Itu kan yang namanya orang usahanya lagi gonjang-ganjing nggak bisa tidur dong. Pikiran bener gak? Sama ada kan kayak pesanan yang kayak tadi tuh harus Nah makan iya, juga kan. gue kepikiran tuh nih gimana can jawabnya kan. Nah udah nih jam 3 pagi saking gue gak bisa tidurnya. Itu gue kan yang namanya jam 3 pagi terlebihnya lu di luar gitu ya. Kan sunyi. Iya. Ya kan gak ada suara apa-apa, cuma suara gemericik air doang dulu tuh di saung. Bunyi pak di atas ini Bunyi apa? cewek nangis demi ya Allah demi apa ya udah lupa ada percaya dia. Seru banget. Tuh aman John, tapi herannya gue nggak takut. Gue mikir biasa aja. Gue mikirnya wah, elah sampai sih pakai nangis gue lagi puyeng. Ya mungkin orang pikiran gitu kali ya. Udah pikirannya lu problem lu nangis lah anjing, gue juga punya masalah gitu kan. Udah nih, udah kelar nih. Akhirnya beberapa hari kemudian ini John apa? Semua ikan yang terisa itu beberapa kolam mati semuanya. Pas habis nangis itu. Iya, beberapa hari kemudian mati semua. Nah, terlebihnya dengan ikan yang orderan orang itu. Tangan tadi. Iya, yang jasa breeding. Iya. Mati tuh. Terus lu gimana jelasin dia? Nah, cuma kan gua kan nggak mau ngecewain orang ya. Iya. Ya udah, akhirnya kan gua juga banyak kenalan nih dari teman-teman cupang komunitas dari Jagakarsa sampai ke kalau nggak salah gue dulu sampai Pamulang deh. Kenalan gue coba tanya dengan spesies ikan itu. Spesies ikan yang sama. Gue bilang kan ikan. Gue bilang waktu itu jenisnya ikan avatar yang cukup mahal, relatif mahal John. Gue tanya si A, bro, berapa duit avatar lu punya gak? Ada nih bro, Randy. Usianya gue kan
Namain usia ya, usia cupangnya dia itu waktu mati tuh usia 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan gue cari dengan usia yang sama dong, dengan kualitas yang sama juga. Gue tanya berapa duit, 5 juta. 5 Iya, juta? 5 juta Satu ikan tuh? sekolah. Oh sekolah. Ya cuman tetep aja Jon, Iya lumayan. rugi gua Cok. Iya. Gua kata Harusnya untung kan? nah, itu dia. Kayak dia pakannya bayar berapa? Itu dia. Iya kan? Gue bilang kan, udah nih, aduh kita gimana ya, duit gua tinggal, kalau nggak salah duit gua waktu itu tinggal 2.500.000. Ingat buat gua tuh. Terus akhirnya dia ngebantu. Apa? Enggak lah, gua cari yang lain, duit gua kurang, ya kan? Lebih murah. Siapa tahu kan dia denger kawannya dengan Itu lebihnya kalau gua punya simpanan ikan, gua ngajak tuker, oke lah. Cuma kan gua tukeran ikan juga nggak ada per metong semua Cok, ya kan? Akhirnya gua cari-cari, dapetin temen gua di Ciganjur Pak, dekat Hermal. Bro, lu punya ikan ini nggak? Oh punya bro. Ada berapa ekor? Berapa bulan di sini? Gitu ada gua jelasin lah spesifikasi ikannya dengan jenis ikannya berapa bulan segala macem. Gua bilang, gua cerita dulu kan ya. Jadi gini bang, usaha gua gini. Kasihan dia ternyata Jo. Gua terima kasih banget sih sama itu orang yang mungkin kalau nonton ya, thank you banget dah, lu bantuin gitu. Dia kasih harga gua murah Jon, asli 1.500.000 Kolam tuh. sekolah. Nah akhirnya gua gak mau kejadian yang sama. Dari rumahnya dia gua bawa ikan itu langsung ke lokasi yang punya ikan ini yang order sama Yang gue. order sama lu. Gua kasih dong, gua ceritain, bang sorry bang gini. Nah ini kan perjanjiannya 4 bulan, lo ngasih duit gua sekian, ini sisanya gua pulangin 2 bulan. Jangan sisa. balikin pas 2 bulan aja lah. Iya, karena kejadiannya lagi parah nih, gue nggak bisa selamatin ikan, ya kan? Udah kalau sampai situ, udah gue say sorry dong, sorry ya bang, gini, udah sama-sama ngerti, sama-sama nggak ada yang duhin menurut gue udah tanggung jawab full. Besok ada dapat kabar Jon dari yang ikan gue ganti, mati semua Pak. Yang lu kasih dia. Yang lu baru kasih tuh. Iya, Gokil sih. lah logika aja Cok. Jahat itu ya. Maksud gue gini loh, gue kan juga tahu di rumahnya dia ada beberapa kolam ikan cupang. Terus gue kasih ikan di mana ikan itu bukan dari rumah gue bawa ke rumah itu orang. Iya. Mati besok semua. Semua ikan. Dia mati semua deh. Itu Berapa ratus ekor? tahu gitu kan kalau misalnya emang kayak gitu kejadiannya, misalkan kayak bisa nembang gitu, bang gue minta tolong ke yang lu beli itu bantuin kan, mungkin dia bisa ngasih ke yang order itu langsung. Apa kejadiannya bakal sama atau enggak kan nggak tahu. Jadi makanya kan gue bilang, gue langsung di situ mikir, ini bukannya nasi goreng, ini bukannya ini nih mistik nih, bukannya hal biasa nih, udah mistik nih, ya kan? Gue bilang udah orang-orang yang nggak jelas nih, gue bilang kan. Sirik deh ya. Iya, gue bilang wah ini udah kacau nih, ya. Udah sampai situ, bilang lah, ada salah satu temen gue, kan dulu kita partnership gue sama orang, dia bilang gini, Don, jujur ya, sorry ya, kemarin gue sempet tanya sama orang bisa, katanya emang ada yang sirik sama lu, cuman nggak boleh Kasih tahu orang siapa. iya, karena kan rata-rata kayak gitu ya, nggak boleh tahu gitu. Ya cuman ya gue kan orangnya kan cukup tahu. Udahlah ya, kalau misalkan udah kejadian mau gimana, kalau dia nangisin cupang gue hidup ya gue tangisin. Ya kan nggak mungkin dong, cupang udah mati gue tangisin hidup, nggak mungkin ya kan. Nah udah di situ udah gue stop main cupang beberapa minggu. Teman-teman gue tuh pada ngechat, jadi tuh mas kejadian gonjang-ganjing ikan bener kan, ikan cupang gue pada mati itu, teman-teman gue tuh pada cabut, partner gue tuh pada males join sama gue, ngambil ikan dari gue nggak tahu tuh impact pertamanya seperti itu kan. Gue nggak pernah sadarin itu kan, karena kan gue mikirnya kan selalu logika doang, logika. Tapi lu penasaran orang yang ya enggak Pak, gue nggak pernah penasaran. Ya udah sih gue bilang,
mau gimana? Gue tau orangnya juga nggak mungkin ikan gue hidup, nggak mungkin kan. Kalau gue penasaran, Cuman kalau misalkan tahu ya cukup tahu kali gitu ya. emang udah pasti. Gitu aja. Terus udah kayak gitu nih. Ini Pak, gue beberapa minggu setelah kejadian itu, teman-teman gue pada gue samperin kan, ada yang ngechat, ada yang gue samperin, gue udah nggak main cupang bro, sorry gitu. Kalau lu nyari barang sama gue nggak ada, gue bilang gitu. Tapi gue boleh jujur gak gitu, gue beberapa minggu lalu atau kenapa gue ngeliat tuh enak aja udah. Lu ngeliat temen lu gitu? Temen gue ngeliat gue ya, enak, nggak mau ngechat, nggak mau, Kayak dibikin males lah. Nggak malah mau gitu. hubungan lagi pokoknya lah. Gitu. kesannya kayak gitulah. Gue udah bikin mentah sama John, ya kan. Nah terlebihnya juga Jahat itu lu ya. itu dia Pak, Iya, maksud gua bukan ya, hanya lu kan sekedar usaha doang. kan pengusaha yang bener-bener gede gitu, maksudnya kan lu emang pure di rumah doang. Maksud gua sampai kayak gitu bang. Yang sangat gue sesalin itu dulu sempat ada, gue kan dulu kan main cupang itu dari temen yang udah tua ya, dibilang gitu, tapi kalau udah sukses, kalau ada temen yang mau usaha nggak punya uang gitu, kasih aja ikannya, siapa tahu itu buat jadi pintu rezeki lu gitu kan. Gue nerapin hal itu, dan satu jaga karsa tuh dulu tuh ikan-ikan yang di tau sih lu yang dalam tuh yang turunan. Iya, sebelah kiri itu ya. Nah, itu kadang gue jualin murah ke sana dengan harga yang nggak wajar lah, biasanya 1.000, 2.000 gitu kan. Gue jual ke dia gitu dengan sesikan yang besar-besar gitu. Gue jual segitu, yang sangat gue sayangkannya, gue nggak bisa bantu mereka lagi dengan kejadian kayak gini. Gue sangat sayangkannya gitu. Kadang juga kalau misalkan kasihan banget kan, ya udahlah, gue kasih gratis untuk nyama ikannya, udah harus diisi dengan yang baru lagi, ngerti kan ya? Bukannya gua nggak suka sama ikan, nggak, banyak orderan lah gitu. Terus dari kejadian itu udahlah, mulai tuh gue kebuka lah pemikirannya tuh sama teman-teman gua. Oh jadi gitu yang lu alamin gini. Iya, lu kenapa gak coba tanya lu kenapa sama gue atau gimana waktu kejadian kayak gitu, biar lu tahu kejadian gua tuh di farm bukannya gue nggak mau main ke tempat-tempat kalian, gue bilang gitu kan. Dulunya di farm gue lagi terkendala yang kayak gini, mati segala macam. Nah dulu kan sempet tuh gue tuh udah cuma jualan cupang, jualan pakan ikannya juga kan, jualan cacing ya kan. Sempet lah buka tuh sama si Ijal lah, Iya. ya kan. Sempet buka sama si Ijal, gue di belakang, gak tau kenapa tuh tokonya sepi Pak, sepi. Gokil. Sepi. Akhirnya nanya juga sama si Babe. Gue nggak tahu itu akibat apa, cuman sebenarnya cuman bilang gini doang. Ya udah disapuin aja halaman-halamannya, sapu-sapuin sampai bersih, terus disiram. Terus halaman disiram, baca salawat itu mengerti, itu kan dia ngomongnya. Nggak lama, beberapa hari kemudian customer yang beli pakan ikan doang nih Beli juga. datang Pak. Enggak beli ikan, datang ngomong gini yang bikin gua kaget, mana aja bang 2 minggu tutup. Lu coba tuh, lu coba itu. Berarti warung lu dibikin tutup gitu ya, tanpa sengaja gitu Itu ibaratnya. dia, karena logikanya gitu ya. memang sih gua nggak rugi, kita nggak rugi. Dalam artiannya gini loh, gua ngajak Ijal itu dulu kan, Ijal lagi baru keluar dari tempat kerjaannya lah. Dia bilang, Ada kesibukan. minta ini dong, wah bisa buat jajan-jajan gitu ya. Dia bilang, ayo udah Jal, gua gini, gua kan setiap hari beli pakan cupang, ada sisanya tuh, kalau lu mau sisanya jualin aja sisanya. Lumayan tuh, kalau gua cepet aja ketemu, gua bilang itu sehari kan lumayan cowok, Lumayan lah. ya kan ya. Nah itu di situ yang bikin gua kaget itu statement orang datang Katanya toko tutup. jadi tuh kenapa toko yang jualannya rame itu, gua itu bukan apa ya, harganya murah, terus lu dapat pakannya banyak gitu. Beda sama toko lain gitu. Datang 3 orang John, Bilang begitu ya. mana aja bang 2 minggu gak buka ya, gua bilang gue elah lu buta mana lu. Gua kata gitu kan.
Udah dari situ lah gue bilang, wah ini percaya nggak percaya, Iya. real nyatanya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh step-stepnya kejadiannya tuh berbarengan, si Ijal sama gua di farm berbarengan tuh kayak gitu. Dia gue pusing, dia pusing, gila setiap hari enggak, setiap hari gini. Lu pusing nih, Pusing. para Max ada para Max. Ya kayak gitu sih paling cerita gue tentang cupang bebe. Gue ngambil hikmahnya aja sih ya. Tanya aja. Iya kan, Sekarang mau suruh saya kalau usaha dong. asli ya, namanya kita usaha Asli, itu kan ada aja pelajaran kayak gitu. lah. Iya benar, Rezeki ada yang ngatur. Iya. Intinya sih. asli itu. Atau juga yang itu juga kan kita juga tahu kita tanpa kita jelasin juga. Iya Betul. maksudnya ya karma itu kan ada ya. Maksud gua Iya, lu juga tahu. tanpa kita tahu Cuman kan kemarin yang di atas lebih tahu ya kan. betul. Siapa tahu Di atas. siapa tahu ya. Lupa kagak ada dua. Gitu aja sih cerita gua. Mungkin lu ada cerita nggak bro? Gua dengar Pandil punya cerita John. Aduh, Punya dia sih kayak Iya. cerita. Gimana kalau abis ini kita dengerin cerita Pandil? Boleh. jangan dong. Terus Kan ada tamu spesial. jadi Parah karyawan si merah wah yang banyak itu di mana-mana. sebenarnya yang pintu apa toko nih? Sama toko. Wah yang Itu pintu. betah dia. Wah yang pintu mah dia pelayannya, pelayannya, customernya. Betul. Ya udah mungkin cukup kali ini di sini aja kali ini ceritanya ya Jon, ya. Mungkin nanti kita lanjut di ceritanya pengalaman. Coba tadi minta tamunya ya. Mas Fahri. Oh Mas Fahri Fabregas. Wah gila. Mas Fahri Fabregas nih. Ya untuk teman-teman Bekicot jangan lupa di like, follow Instagram kita di sini, follow Instagramnya Bang Rama di sini, Bang Fahri juga di sini. Bekicot pamit, jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Bye guys.